الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan-perkataan yang sadid. Sadid itu perkataan yang jujur, perkataan yang tegas, perkataan yang tepat. Seringkali kalau sholat Jumat atau khutbah ada isinya, marilah sama-sama kita meningkatkan takwa. Ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya berwasiat kepada jamaah sekalian untuk bertakwa. Sering ya dengar ya, khatib mengatakan demikian, bertakwalah, bertakwalah, bertakwalah. Tapi ngerti nggak sih kita takwa itu apa? Takwa itu apa sih sebenarnya? Dan Allah menjelaskan salah satunya di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara waqulu qaulan sadida. Salah satu cirinya orang yang bertakwa adalah selalu berkata dengan tegas, dengan benar, dengan jujur, dengan tepat. Sadida itu berasal dari kata sadda. Sadda artinya bendungan. Bendungan itu biasanya menutup ya Bu ya. Menutup air biar airnya enggak keluar. Menahan air. Kenapa Bu? Sinnya bukan sin besar. Bukan sin besar. Iya. Sin. Ya, Sadda. sin kecil. Iya benar. Sadida. Ya. Iya sadida. Sadda berasal dari kata sadda. Dalam surah Al-Kahfi itu artinya bendungan. Artinya menahan air. Artinya apa? Orang yang berkata sadida, wa qulu qawlan sadida. Orang yang berkata suatu perkataan itu tidak boleh menimbulkan celah di antara perkataannya tersebut. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu dan orang lain beranggapan lain. Atau kita karena jujur, coba lihat. Walaupun kita harus jujur, jangan sampai orang lain tersakiti karena kejujuran kita. Itulah sadda. Wa qulu qawlan sadida. Berkatalah kalian bukan hanya jujur, tapi juga tepat pada waktunya. Kita mau jujur, nugur teman kita misalnya. Biasanya kalau laki-laki misalnya, maaf, resletingnya terbuka. Tapi di depan umum. Jangan dibilangin di depan umum. Walaupun kita jujur, pengen nyelamatin teman kita, tapi di depan umum malu-maluin. Waqulu qawlan sadida, itulah sadda. Menutup segala celah di antara seluruh perkataan atau kalimat kita. Sama juga dengan assalamualaikum. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum berarti kita sudah memberikan keselamatan. Kita memberikan keselamatan, setelah itu kita ngomelin orang, nggak boleh. Yaghfir lakum dzunubakum wa yuslih lakum a'malakum. Itu artinya adalah ketika orang berbuat jujur, maka Allah akan ampuni dosanya, Allah akan sempurnakan amalnya, dan Allah berikan balasan yang amat agung. Saya Allahul waktu ke Makassar, karena guru saya sudah berpulang ke rahmatullah, Allah yarham, guru dan pimpinan pondok pesantren An-Nahdha. Jadi sekarang saya pernah datang ke rumah Gurunda Ketua MUI Sulawesi Selatan, Andre Guruta, Kiai Haji Sanusi Baco. Menjelaskan gini, kadangkala kebaikan yang kita sampaikan itu itu baik, tapi kita harus lihat posisi waktunya, tempatnya. Jadi kadangkala kita walaupun itu kebaikan, tapi lihat waktunya, tempatnya. Jadi lihat keadaannya. Jadi kadangkala kita menahan. Tidak semua yang didengar diucapkan, tapi setiap didengar dimasukkan di hati dulu. Pantas gak aku ucapkan? Yeah. Kalau Fadli pernah bohong gak sama istrinya? Saya mencoba untuk tidak berbohong. Tapi kalau misalnya kadang-kadang ya namanya manusia ya. Ada suka menyelamatkan sesuatu seandainya ada apa yang gak perlu istri tahu gitu kan. Karena kan kalau buat suami-suami ini kan banyak rahasia sebenarnya. Iya, bener gak sih kan? Mungkin istri, papa kenapa gitu kali Ya, ya. karena kan supaya gini, nggak
kepikiran. Kalau suami itu nggak mau bikin istri itu jadi khawatir dengan apa yang kita kerjakan. Saya Kadang tidak usah tuh kita jauh-jauh ambil capek dan contoh. lain-lain Saya gitu tidak kan. usah jauh-jauh dari contoh. Saya tahu Ustaz Oki selalu berbohong kepada suaminya. Hah, bohong apa nih? Iya. Kok saya nggak tahu, Ustadz yang lebih tahu sih. Coba apa tuh? Bohongnya apa? Misalkan suami kan maaf ya, kita sebagai laki-laki itu senantiasa kasihan sama istri. Betul. Capek ya? Kata kadang-kadang istri enggak capek. Nah, iya benar Pernah benar gitu benar kan? benar. Iya. Karena pulang dari Kalau sini itu langsung benar. ambil anak, Kalau itu mainin benar, anak. itu betul. Udah kamu Masih istirahat bohong aja. Itu Enggak, aku nggak Istirahat, capek kok. Enggak, gitu. aku enggak capek. Masih Tapi kuat kok. enggak, aku nggak capek tapi gendong anak udah tidur. Bohong seperti Ini itu. Masya Allah nih. Betul, Coba Sama, sebentar. saya tidak, istri saya juga begitu. Masya Allah ya, luar biasa istri-istri itu. Bentar Pak Ustadz, saya mau nanya dulu sama Ari. Ya. Ri, kalau ditanyanya udah cengenges. Ri, Ya. kalau Ari pernah nggak maksudnya bohong sama istri? Atau mungkin Ari ada yang mau ditanyakan sama Pak Ustadz? Boleh silakan. Ada nih Tat, ada yang pengen. Makanya kalau lain kali datang syuting jangan bawa istrinya. Itu nonton terus. Itu manajer saya. Itu manajernya. Istri sekaligus manajer ya. Lanjut, ayo pertanyaannya. Enggak, ada yang pengen saya tanyakan. Saya sempat ada berbohong sama istri. Aduh. Ini tentang permasalahan tentang ada bersangkutan juga sama ada uang juga Ustaz. Waduh. Pasti utang ini. Kan memang waktu kemarin memang saya sempat ada pemasukan saya lagi memang tertunda. Gitu. Tertunda kirimannya. Abis itu kan karena kan saya juga harus menafkahi istri sama anak. Iya. Makanya saya berniat saya pinjam dulu deh sama temen gitu loh Tat. Tolong deh Buat ngasih ke buat ngasih keluarga. ke Iya, istri. Buat keluarga. Itu bagaimana Tat? Nih. Kepada semua yang lagi nonton. Saya buka rahasia laki-laki. Kepada semua wanita. Tahu dirilah kau. Rasain tuh ibu. Suami itu berbohong pasti masalah keuangan. Dia beritahu segini gajinya. Sebenarnya gajinya itu yang pendapatannya itu jauh lebih sedikit dari yang disampaikan. Karena dia malu menyampaikan. Misalkan gajinya itu sebenarnya cuma 1 juta. Tapi dia bilang gaji saya 10 juta. 4 jutanya itu cari dari setengah mati tuh. Suami banting tulang dibanting. Itu sebenarnya dia berbohong untuk memberikan kebahagiaan. Padahal masalahnya banyak. Laki-laki itu sebenarnya masalahnya banyak. Tapi pulang ke rumah kayak tidak punya masalah. Nah tapi itu termasuk berbohong apa enggak Tat? Saya nggak Itu ngasih tahu sebenarnya istri begitu. kan. Saya awalnya kan niatnya kan baik Tat. Iya saya tahu. Saya pengen ngasih istri gitu kan. Saya nggak ngasih tahu tuh. Tapi istrinya kalau pas tahu marah nggak? Tahu Pasti nggak marah, akhirnya? pasti marah. Iya tahu sih marah. Karena istri itu tidak mau melihat suaminya susah. Makanya kadang-kadang Tapi suami dia itu juga nggak mau jarang. ngeliat istri susah juga Tat. Mau ada rahasia gini, buat rumah tangga semua. Iya, iya, Jangan iya, iya, sampai ada meja kantor masuk di kamar. Maksudnya? Enggak boleh, enggak boleh. Sempit. Sempit masalahnya. Iya, enggak. Itu cuma bukan. Enggak begini, pekerjaan luar jangan dibawa ke rumah. Dibawa itu kantor. Tapi di atas jangan. Jangan persoalan rumah itu dibawa ke atas, jangan. Istri itu biarkanlah dia tenang dengan masalah hidupnya. Jangan dibebani lagi. Ini kadang-kadang begitulah, itulah suami pasti. Tapi gini Pak, maksudnya apa yang dilakukan sama Ari? Tapi tahunya dari orang sendiri Tat. Tidak apa-apa, itulah hebatnya laki-laki itu diperbolehkan. Tapi Ari ngerasa bersalah Pak Ustadz. Iya, Karena Tat. mungkin pasti kan istrinya ntar marah lah atau gimana. Apa yang dilakukan Ari bener nggak nih? Benar nggak Tat? Sebenarnya gini, maaf ya. Utang istri adalah tanggungan suami. Tapi utang suami bukan tanggungan istri. Saya nggak Tapi melimpahkan. istri harus tahu diri. Hah? Nah tuh, kalau perempuan maunya jujur, langsung aja. Karena kenapa? Pasti tersangkut juga. Coba kita tanya pendapat wanita juga Ustaz Oki, silakan coba dibantu Ini nih. masalahnya. Dari wanita. Sebenarnya niatnya kan baik untuk Iya. menenteramkan wanita. Tidak membebani. Tidak membebani, tidak membuat sedih kan wanita kan kadang suka baper, bawa perasaan gitu kan. Betul. Jadi kadang laki-laki memilih untuk tidak memberitahu kalau sedang ngutang. Tapi silakan mengutang asal tahu nih tanggal segini saya gajian langsung dibayar. Kalau misalnya kita berhutang kita nggak tahu kapan mau bayarnya, nah itu yang bahaya, itu harus dikasih tahu istri. Karena dikhawatirkan, iya nanti kan istri itu juga, ke bawah juga. Diri kita kan Kadang kan adalah istri kita. kan kalau weekend kan kadang kok ngeliat itu gitu kan. Oh, rasanya hati tuh pengen banget suami Yes, ngebahagiain gitu kan. istri ya gitu ya. Kalau Kalau gitu langsung aja Pak Ustadz tentang bahayanya Pak Ustadz sedikit Pak Ustadz. Bahayanya kalau sampai kita itu menyimpan rahasia dan berbohong pada pasangan kita Pak Ustadz. Mohon izin, Pak Saya Ustadz. singkat saja. Bahaya orang yang menyimpan rahasia dan bohong pada pasangan. Pada dasarnya bohong itu adalah kayak bangkai. Saya ulangi,
bohong itu kayak bangkai. Sepandai-pandai engkau menyimpan bangkai, pasti akan ketahuan juga. Dan ingat, ketika engkau berbohong kepada seseorang, suami berbohong kepada istri, istri bohong kepada suami, sebenarnya mereka itu tahu kalau kita lagi bohong. Sebenarnya mereka tahu, cuma tidak mau mempermalukan. Iya, karena saking sayangnya istri kepada suami, dia tidak mau membongkar rahasia suaminya. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa libasum, pakaian. Pakaian itu apa tugasnya pakaian? Menutup. Menutup. Jadi istri yang membongkar rahasia suaminya, istri cerewet. Yang suka pergi ke rumah tetangga ngomongin, istriku itu, suamiku itu begini, kurang ini, kurang ini. Tidak boleh, Bu. Bu. Apa sih? Jangan bocor masalah rumah tangga. Engkau akan ditertawakan oleh tetangga. Lagi Ustadz. Gimana tertawakan tetangganya? Ingat, tidak boleh ada istri menjadikan suaminya bahan cerita. Tidak boleh. Itu sama dengan menggaruk luka sendiri. Membuka aib sendiri. Iya. Yang lebih parah kalau ada suami bermulut wanita. Maksudnya suaminya cerewet Pak Ustadz? Oh. Karena ada juga suami yang bermulut perempuan. Suami apa itu? Yang suka menceritakan keluarganya. Saya dong. Gimana? Tidak boleh. Istri saya itu gini, istri itu enggak boleh. Istri saya itu ada panunya. Ngapain ngomong? Apa untungnya itu? Enggak boleh. Istri saya itu tidak tahu masak. Suami macam apa ini? Tidak boleh. Bu, kalau ada suami begitu diapain? Disambelin katanya Ustadz di belakang saya. Kalau ada istri cerewet, sumbat mulutnya. Pakai apa? Pakai duit. Bahayanya bohong pasti akan ketahuan. Dan siap-siaplah orang yang berbohong akan menutupi bohongnya dengan bohong berikutnya. Jadi kalau begitu hati-hati kepada suami. Betul. Sepintar-pintarnya kita menyimpan rahasia akan ketahuan. Lebih baik sudah plong, enak itu kalau tidak ada beban, tidak ada rahasia. Enak. Tapi ngapain sih lagian menceritakan kejelekan istri? Kan yang malu kita juga. Berarti kita sebagai suami nggak pandai mendidik istri kita. Saya mau buka adat di Sulawesi Selatan. Dilarang ngobrol sambil tiduran di tempat tidur. Nauzubillah. Kenapa Nggak tuh, boleh. Itu, kenapa Pak Ustadz? maaf ya, ada pamali. Pamali itu berasal dari kata fi'il madi. Ada kejadian masa lalu. Tidak boleh sambil tiduran di tempat tidur. Kalau mau ngobrol sekalian duduk. Karena Nggak boleh sambil duduk, sambil baring ngobrol. Susah tidurnya. Oh iya benar juga sih. Kagak tidur-tidur aja ngobrol. Aduh, nih buat jamaah yang di rumah. Jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Saya tidak percaya dengan hal-hal yang demikian. Bagaimana mungkin Tuhan langsung bisa memindahkan penyakit orang itu kepada saya? Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin terjadi.